Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concept atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mapping hanya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah mapping atau setup atau setting atau ya apalah namanya. Untuk gaya trading intraday atau day trade, di mana open dan posisinya di satu hari yang sama. Sedangkan untuk scalping yang frekuensinya lebih sering dan jangka waktunya juga pendek, itu mungkin saya nggak tayangkan di sini ya, karena waktunya yang sering itu nanti videonya jadi panjang banget gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk yang scalping mungkin bisa diupdate di di channel Telegram kita di TKP, linknya ada di deskripsi dan di running text. Bergabung di sana secara gratis, tidak ada syarat apapun. Yang penting nggak boleh jualan, kalau jualan nanti saya tendang begitu. Oke, tujuannya apa dari grup Telegram TKP ini? Tujuannya adalah satu, untuk mengedukasi para trader. Yang kedua, ya kira-kira mudah-mudahan bisa membantu recovery dari teman-teman yang sudah mengalami loss besar, bahkan yang sampai MC sekalipun. Jadi mudah-mudahan bisa terbantukan begitu kan, dengan cara belajar di sini. Kemudian mungkin jika ada teman-teman yang membagikan signal, mungkin bisa ikut kira-kira gitu, tapi nggak maksain juga. Kemudian ya belajar strategi juga, yang profitable lah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan terbantukan. Baik, kita jadi ngalor ngidul nih nanti ngomongnya. Baik, kita akan mengupdate ke chart yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu di chart XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold, untuk analisis hari ini, hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023. Kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down, dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan bagaimana kita melihat biasnya? Seperti biasa kita melihat secara, nah ini dia, pakai chart line dulu untuk mempermudah penglihatan kita secara visual. Seperti itu. Kalau kayak gini kan udah ya masih bullish lah ya. Tapi kalau SMC nggak pakai ginian, jadi harus pakai struktur, dan strukturnya adalah seperti ini. Strukturnya masih bullish ya, dengan adanya boss bullish di sini, kemudian boss bullish dan boss bullish lagi di sini, dan ini adalah struktur terakhirnya. Sehingga jika kita lihat di sini, harga masih berada di area bullish atau uptrend seperti itu di time frame monthly. Kemudian kita turunkan ke time frame weekly. Oke, tapi ini sebelumnya kita juga lihat harga masih bergerak di atas garis trend line-nya ya. Baik, kemudian kita turunkan ke time frame weekly, dimana di weekly kita melihat seperti ini. Nah, weekly-nya juga kita lihat secara visual. Nah, ini kan secara visual kita melihat di sini pergerakan bearish ya, bearish. Nah, tapi kalau secara SMC nggak kayak gini sih mestinya, dan dia bergerak di bawah garis trend line-nya. Ya, ini masih bearish ya secara strategi retail. Secara SMC mesti pakai struktur. Ya, strukturnya seperti apa? Strukturnya adalah seperti ini. Telah terjadi perubahan tren dari bullish di sini menjadi bearish di sini, sehingga biasanya adalah bearish, ditandai dengan adanya chok bearish di sini dan boss bearish di sini, dan di sini belum terjadi perubahan karakter. Kemudian harga saat ini sedang memitigasi imbalance di time frame weekly seperti itu, dan saat ini sih sempat sudah dimitigasi sampai 50% lebih ya. Kemungkinan besar ya akan lebih dalam lagi, kemungkinan besar gitu kan.
seperti itu. Jadi trennya masih bearish atau downtrend di time frame weekly. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, di mana time frame daily ini adalah mayor trend kita atau tren utama kita untuk kayak trading intraday atau day trade, di mana kita akan open dan close di satu posisi di hari yang sama, bukan di satu posisi, di hari yang sama seperti itu. Oke, ini kita lihat saat ini harga sedang apa nih? Bearish ya. Bearish ya. Dan di sini kemarin order block yang di sini itu terbreak ya secara body ya. Nah, lihat nih kan terbreak kan. Nah, ini. Ya kan? Sama body, sehingga yang tadinya di sini ada order block ya sudah nggak valid lagi. Dia menjadi liquidity di sini. Seperti itu, dan menambah kekuatan bearishnya ya. Kemudian sebentar, kemudian berarti opsi terbaiknya apa? Opsi terbaiknya adalah sell ya. Opsi terbaiknya adalah sell ya, karena mayoritasnya di sini adalah bearish atau downtrend. Kemudian kita turunkan, sebentar, mau lihat ininya ya. Nah, ya kayak gini dia. Nah, ini. Ya kan masih bearish kan, masih berada di bawah garis trend line, tetapi kalau di SMC mah harus pakai cok bos dan bos. Nah, sini ada bos lagi, sehingga biasanya adalah masih bearish atau downtrend gitu kan. Dan nanti di POI kita di mana? POI kita adalah di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam biasanya kita akan opsi sell seperti itu ya. Tapi kalau dia respect area demand, kita akan numpang naik ya, supaya nggak salah paham. Nah, di sini kita melihat adanya channel ya, channel atau ya channel kompresi ya di sini ya, di time frame besar, sehingga harganya masih di sini-sini aja kan, nggak kemana-mana kan, ke bawah terus pelan-pelan seperti itu. Baik, kemudian kita opsi terbaik tadi apa? Sell ya. Opsi terbaik sell berarti kita akan sell di mana? Kita akan sell di area yang sudah kita setup, yaitu di area sini, area supply. Dan bagaimana kita melihat pergerakan harga kemarin hingga video ini dibuat sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Kita melihat di sini harga kemarin di sesi New York, yaitu London break low, sehingga harga menuju ke area ke area demand. Dan saat ini harga setelah tadinya menyentuh area demand dan mungkin respect atau enggak, nanti kita cek di time frame yang lebih kecil untuk ngecek dia akan masih naik atau enggak ya. Nanti jika ada mungkin dia akan respect dulu, naik dulu baru menuju ke area supply, baru dia akan drop lagi seperti itu. Kemudian ini di time frame di sini kan belum terlihat jelas ya, nanti di time frame yang lebih kecil. Kemudian di time frame yang lebih kecil, nah ini mulai ada bullish engulfing ya. Di sini kemungkinan besar, cuman ini belum ada cok ya, jadi kita nggak bisa ukur pakai Fibo, ya kan? Di sini kemungkinan besar sih memitigasi imbalan dulu ya, dari sini memitigasi imbalan, kemungkinan besar minimal 50% imbalan. Jadi kalau 50% kayak gimana? Kayak gini misalnya ya. Jadi kalau memitigasi 50%, nah gini 50% baru dia drop lagi gitu. Nah gitu. Bisa nggak 100%? Bisa, gini dia. Nah gitu kan. Dia akan memitigasi imbalance. Kalau respect lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ini order block juga terkuat di muka bumi juga sih, menurutku ya. Tapi bisa aja sudut pandang teman-teman berbeda. Kenapa order block terkuat di muka bumi di H1 ini? Satu, dia terengulfing. Kedua, dia meninggalkan imbalance. Ketiga, dia break structure di sini, iya kan? Sehingga ini memperkuat order block terkuat di muka bumi. Tinggal diukur aja nanti secara Fibo ya, apakah dia respect lagi apakah ini, coba kita cek aja ya dengan ini ya, dengan Fibo ya. Coba cek dengan Fibo
apakah benar ya. Lihat dengan Fibo, lihat ya, dia berada di 50% ya, di 50%. Oke, seperti itu. Nah, ini kita remove ya, nggak tumpang tindih. Nah, seperti itu. Kemudian kita turunkan ke template yang lebih kecil untuk melihat ya biasnya seperti apa. Nah, di template yang lebih kecil ini sudah ada apa ini? Sudah ada cok ya, sudah ada cok kan? Nah, sudah ada cok. Di sini struktur yang ini kan ini ya. Nah, ini dia. Berarti swingnya mana? Swingnya mana? Yo, ini dia. Ini ada pos nih sini nih. Kita punya area di sini nih, ya kan? Ini sudah cok belum? Belum ya? Sudah, oke. Tetap aja sana juga. Ini sudah ada cok nih, valid ya, ya kan? Ini dia langsung bosnya kan ini strukturnya yang ini, nah ini kan ini. Oke, ya sama aja yang tadi juga, yang validnya ini dia. Mana dia sih? Dari yang besar ini ke sini. Salah. Ampun deh. Nah, ini dia. Kan dia masih di 50% ya. 50%. Jadi ini kemungkinan besar ya mitigasi imbalan di sini ya separuh kali ya. Tapi bisa jadi gini juga, dia mitigasi imbalance yang ini belum tentu dia nanti nerusin ke yang ini, belum tentu ya. Jadi bisa aja ini termitigasi turun, bisa jadi ya kan. 50% minimal, biasanya sih 50% sih gini biasanya. Kalau dia 50% dia akan masih ke bawah. Nah, ini kan masih 50 ini. Nah, gini ke bawah, atau dia naik dulu ke atas full dulu baru turun, bisa. Itu terakhir ini. Nah, kayak gini. The best sih ini ya. Ini the best. The best sih, terbaik. Terbaik banget. Tapi ini masih perkiraan. Jadi kita masih nunggu konfirmasi ya. Jadi kalau entry itu tetap harus konfirmasi ya, jangan tanpa konfirmasi atau agresif. Kalau agresif nanti ya terfloating ya kan, dan bisa aja tertembus ininya, areanya seperti itu, dan gak enak banget kan kalau terfloating. Jadi kalau saya pribadi sih senengnya konfirmasi. Cari aja di LTF adanya cok bearish misalnya kan, kayak gitu, atau Kyosimodo bearish misalnya gitu, atau cok bos bearish misalnya kayak gitu. Di LTF ya di M5 atau di M1 kayak gitu kan, seperti itu. Jadi areanya seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Nah, kita punya di area sini di M30 ya, kita punya M30. Coba kita cek ya di sini. Nah, oke. Cek. Nah, punya area sini ya kali ya. Kita punya area di sini ya di M15 ya. Areanya dari sini sampai sini, swingnya ya. Swing value yang di sini udah ada cok ya. Berarti Fibonya bisa nih sampai di 61,8-nya, di mana kita cek tadi ya. Berarti tadi bisa nih, soalnya tadi nggak terlalu jelas melihat nih. Mana dia. Ini. Berarti di 618-nya pas ya di sini ya. Di berapa nih? Bentar, agak geser nih biar nggak bingung orang. Nah, ini kan. Nah, di sini
Kira-kira 618-nya adalah di sini. Nah, di imbalance yang ini kira-kira ya. Jadi seperti itu. Cuma kita punya area ya, itu aja sih. Nah, ini dia. Nah, ini area ini sampai sini. Ini untuk mempermudah visual aja, ya kan. Ini sih udah di break ya, yang ini ya di M15 ya. Ini break, cuma dia belum break body, jadi ini masih bukan masih valid, jadi masih ada gitu. Mitigated. Nanti kalau udah break, ya mana sih tulisan mitigated. Nanti kalau sudah dia break body, baru kita delete dan kita ganti dengan liquidity. Liquidity-nya berupa, kalau dia break ini ya high ya, liquidity-nya berupa boss bullish, ya kan, boss bullish di M15. Kalau di M ini juga ya sama, di M30 juga sama. Kalau dia break, ini kita nunggu kan, kayak ini kan masih pagi nih, masih baru ya, masih pagi lah ini kan. Seperti itu. Jadi kita punya tadi area bisa dari sini ke sini ya. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Ini juga ada cok. Nah, ini udah di break ya. Di M berapa nih? Ini M berapa nih? M5 ya. M5 kan ini udah break body kan. Kelihatan gak sih? Harus digedein kah? Nah, ini ya. Ini garis merah ini yang break body yang hijau ini kan. Nah, berarti udah rubah dia. Ya kan? Rubah. Nah, jadi apa? Jadi liquidity. Inilah yang disebut dengan boss. Ini mana sih? Lemot kali ini. Nah, ini kan tuh, ya kan? Jadi ini adalah bosnya di M5. Bos apa? Bos bullish kan gitu. Nah, ya kan? Dari sini timbul apa? Kan gitu ya. Timbul apa coba? Ayo. Saya kasih waktu berapa? 20 hari untuk jawab ini. Ayo, dari bos ini timbul apa? Gimana, guys? Dikasih waktu 20 hari. Ya udah, gini aja, guys. Nah, ini dia timbul area OB kan gitu ya. Gitu. Kemana dia tadi? Nah, ini timbul ini. Ya kan, dan ini akan menjadikan tumpangan kita untuk ikut naik. Betul? Nah, ikut naik. Jadi ikut naiknya kita ke sini numpang naik gitu, numpang naik karena sini udah terbentuk cok dan bos. Dari bos timbul OB. OB-nya di mana? OB-nya di sini gitu. Nah, ini seperti itu. Tapi kalau ternyata ini gagal, ya kan, berarti ini jadi cok, ya kan, cok bearish. Nah, seperti itu. Di sini ada cok bearish. Dan tadi si dia sudah respect di mana tadi ya, di time frame berapa kita bisa melihat di sini di time frame ini ya 30 ya, 30 sih, H1 juga bisa kok. Nah, ini dia H1 ya kan, ya minimal dia sampai ke separuh imbalan di sini yang ini tadi, insight tadi separuh imbalan di 17 seperti itu. Dan ini masih ada ekor naik ya, berarti harga masih terus naik ya. Seperti itu sih yang dipelajari. Oke, baik, langsung aja kita ke time frame 4 jam kita untuk membacakan kesimpulan. Tetap kita opsinya nanti akan sell ya, sellnya akan di mana ya, di area supply lah gitu. Mau dia harga naik dulu ya kita nunggu di area supply, tapi mau memanfaatkan kenaikan silahkan kita numpang naik seperti itu. Cari tumpangannya kayak tadi, cari tumpangannya gitu kan. Baik, kita membacakan kesimpulan bahwa untuk pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023 menggunakan strategi Smart Money Concept atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Mayo trend adalah bearish. Nah, ini mayo trendnya bearish nih ya. Ini kenapa numpuk ya? Sorry.
Aduh, ini ada double nih. Ini yang salah yang daily ya. Ini yang 4 jam ya. 4 jamnya dihapus deh. Ini 4 jam tak. Numpuknya, kalau numpuk ya harus dihapus ya. Kita pakai yang paling besarnya aja. Nah, gini. Baik. Kenapa ini begini? Maaf. Nah, kan dia break kan? Jelaskan ini dia break. Oke. Kita ulang lagi bahwa analisis per XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023 menggunakan strategi Smart Money Concept atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Major trend adalah bearish. Nah, ini major trendnya bearish. Minor trendnya sebenarnya sih belum ada, jadi kita masih anggap dia masih bearish. Kemudian London break low, di sini dia London, kemudian dia break low dan harga menuju ke sini ya, ke area demand. Dan saat ini harga sedang respect area demand sehingga dia menuju ke area supply kembali, yaitu supply-nya yang berada di atas seperti ini. Minimal dia memitigasi imbalan. Jadi opsi terbaik apa? Opsi terbaik ya tetap akan nge-sell. Sell-nya di mana? Sell-nya di area supply yang sudah kita setup, yaitu di sini ya. Seperti itu. Namun jika tidak sampai, berarti dia akan nutup imbalan atau dia menutup separuh imbalan, minimal separuh imbalan kali ya. Seperti itu. Kemudian boleh nggak nge-buy? Boleh. Kata saya juga kalau nge-buy berarti harus dia respect area sini dulu, area demand. Kita akan nge-buy. Buy-nya tujuannya kemana? Tujuannya ke area sini, ke area supply kan gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa bergabung di grup Telegram kita TKP, linknya ada di deskripsi dan itu adalah gratis. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Sampai jumpa di video.